Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah ya, kita bisa melanjutkan ya perkuliahan walaupun secara daring ya, belum bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan tidak mematahkan semangat saudara-saudara untuk tetap menimba ilmu. Nah, di sini kita urai dari kemarin ya, pertemuan yang mengenai kontrak mata kuliah. Kita sudah sepakati, terakhir saya rubah formula penilaiannya. Jadi ada sikap, anti korupsi, dan sikap dan segala macamnya. Sehingga saya tambahkan komponen tersebut. Gitu. Sikap dan keaktifan itu menjadi poin, tetap menjadi tambahannya, dan masuk ke komponen penilaian. Oke, kita ulas di sini. IMK ya, ketika kita pertama kali bertemu dengan customer misalkan ya, kira-kira istilah apa yang sering kita tawarkan ya? Istilah yang sering digunakan ketika kita menawarkan sebuah perangkat lunak. Nih ada nih Pak, Bu, perangkat lunaknya seperti ini. Istilahnya apa? Perangkat lunak yang apa? Mungkin user friendly Pak, ramah dengan pengguna kayak gitu. Mungkin isinya UI-nya bagus. Oke, sip. Ramah dengan pengguna ya, UI-nya bagus. Itu terus lanjutin apalagi? Ada yang lain? Cuman seorang? Kompatibel Pak, mendukung banyak OS. Kompatibel ya. Ya bisa lah ya dengan OS. Sesuai kebutuhan Pak. Sesuai kebutuhan. Yang gimana tuh sesuai kebutuhan? Istilah yang sering digunakan adalah yang tadi yang pertama betul ya. User friendly. Artinya ini ramah dengan pengguna. Nah, masalah tadi sesuai atau tidak itu hal yang akan kita bicarakan selanjutnya. Jadi Bapak mau bikin apa, tapi yang kita tawarkan itu aplikasinya akan ramah dengan pengguna, user friendly. Ya percuma kalau usernya apa requirement-nya sudah sesuai, tapi tidak user friendly, artinya tidak mudah atau tidak enak untuk digunakan. Ya, misalkan fungsionalnya ini ada penambahan ya, button tambah, button kurang, tapi posisinya proporsional posisinya tidak enak gitu ya, atau sulit ya, misalkan harus klik kanan dulu baru aksinya, kenapa nggak langsung klik bisa memunculkan aksi gitu ya. Nah, istilah tersebut adalah user friendly. Jadi pertama kali kita menawarkan adalah user friendly ya. Selanjutnya, nah mau bikin apa itu, seperti itu ya. Jadi kita kaitannya dengan IMK, artinya yang selalu ada di pikiran kita user friendly. Seperti apa? Berarti tadi UI, UX-nya. Kemudian ada lagi istilah YSI, YG. Ada yang tahu nggak apa? What you see is what you get. Nah, itu istilah yang sudah umum ya. What you see is what you get. Jadi saudara yang belum tahu sampai saat ini, baru tahu barusan, ketinggalan ya. Teman-temannya udah pada tahu tuh. Artinya apa yang kita lihat itu pasti akan didapatkan. Jangan sampai tombolnya apa ya, untuk menyimpan tuh tombol disket misalkan. Ternyata bukan untuk menyimpan gitu. Nah, jadi nanti ada istilah keilmuan metafora juga. Dan bagaimana kita memetakan hal-hal yang sudah biasa kita dapatkan gitu ya. Tadi metaforanya dari tong sampah. Itu kan menggambarkan kita akan menghapus sesuatu gitu ya. Nah, itu metaforanya udah menggambarkan hal yang sudah umum gitu. Ya. Jadi jangan sampai keluar dari situ. Ya, saya pengen ada improvisasi atau inovasi nih. Gambar simpannya diganti dengan
tong sampah misalkan. Itu kan menyesatkan begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi apa itu IMK? Ya. Ini komunikasi dua arah antara user dengan komputer. Jadi bagaimana input dari kita user ya, dan respon dari komputer. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang tren nih AI ya, AI ya kalau di Indonesia kan, artificial intelligence. Nah, jadi bagaimana si komputer mampu belajar, gitu, beradaptasi, ya, menyesuaikan, gitu, memberikan respon, menginput respon kepada kita. Jadi kan kalau yang selama ini kita yang melakukan input kepada sistem. Nah, di AI ini bagaimana si sistem tersebut beradaptasi, menyesuaikan, kemudian memberikan input duluan ke kita, misalkan tetap ya, misalkan caranya adalah ada detektor, view detektor ya, melihat kondisi lekuk tubuh manusia, misalkan lagi condong ke depan, tangan ke kepala gini. AI itu akan belajar itu kira-kira apa kondisi apa gitu. Dia akan belajar memetakan, kemudian membandingkan dengan kondisi-kondisi yang sudah dia dapatkan ya, datasetnya. Oh, dia sedang kebingungan misalnya. Dia akan melakukan input kepada manusia ya. Bapak butuh minum misalkan ya, menawarkan sesuatu. Nah, seperti itulah ya. Itu kaitannya, jadi IMK dalam hal skup yang cukup luas. Tidak hanya sekedar dengan komputer, tapi sistem. Sistem di sini ya berarti tadi banyak ya. Sekarang IoT, AI, ya itu lagi tren sekali. Nah, secara teoritisnya di sini berarti disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif ya, untuk dipakai manusia, serta studi tentang faktor utama dalam lingkungan, termasuk itu ya. Di sini ada yang pernah ikutan lomba robot juga di komunitas. Nah, bagaimana lingkungan misalkan ya, ada ya, lingkungan di sekitar robotnya misalkan ada api, apa yang harus dilakukan ya, apakah menambah bensin gitu kan, apakah seperti apa gitu. Ya, itu komunikasi itu ya, jadi skupnya ya cukup luas. Kalau secara sempitnya artinya kita cukup tadi UI dan UX-nya di dalam suatu software gitu. Lalu kenapa butuh konsep IMK? Nah, dari sisi kegunaan tadi ya, tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer ya, dibandingkan dengan refresh. Kadang gini, di suatu aplikasi sistem ya, ada form misalkan ya, form input. Di sebelah kanan itu adalah simpan, di sebelah kiri itu adalah hapus gitu ya misalkan, atau clear. Nah, kemudian pewarnaan juga ya, simpan warna hijau, hapus warna merah misalkan. Nah, ini kebalik atau ya kebalik dan posisinya berhadap berendengan itu ya. Ini simpan, hapus. Nah, udah ngisi panjang. Nah, karena metafor kita terbiasa dengan hijau itu oke ya. Mau simpan ternyata reset, hilang lagi data semua. Wah, itu namanya ngerjain orang lain ya. Dari segi kegunaan itu seperti itu. Kalau ngerjain orang kan gitu ya. Udah login berhasil. Ada banyak ya ini ya, banyak kejadian. Termasuk kakak tingkat saudara, jangan sampai kejadian nanti ketika pas TA didemokan ya, mau login, form login, nama, username, alam, password, alam, cek masuk, login, selamat, Anda berhasil masuk, klik tombol OK. Buat apa ya? Kan udah masuk berhasil ya, kenapa harus klik lagi? Itu ngerjain orang juga ya. Harusnya konsep apa disebutnya notifikasi. Notifikasi itu hanya sebagai pemberitahuan, artinya splash, plek, selamat Anda berhasil, plek, hilang lagi gitu kan ya. Nah, itu berbeda dengan aksi plek ada email masuk misalkan. Itu harus aksi, apakah mau delete, mau baca, nah itu aksi lagi.
Nah, hal-hal sepele seperti itu yang akan menjadikan apa ya, sisi tadi user friendly itu akan meningkat atau menurun gitu ya. Bagus atau tidak. Termasuk dari barusan sisi kemudahan juga ya. Tombol VCR yang terlalu sederhana atau sedikit membuat penggunanya susah ya atau bingung malahan ya. Ini harus gimana ya? Harus dipijit dulu atau diapakan? Gitu. Atau di radio di mobil ya. Nah, di sini tombolnya banyak, justru malah membingungkan ya. Lagi nyetir, putar-putar di mana? Ya. Makanya kita dimudahkan dengan adanya kontrol di handling setirnya gitu ya. Volume up, volume down, gitu. Next, reviews. Gitu. Itu termasuk IMK ya, interaksi manusia dengan komputer. Komputer dalam artian ini ya seperti itu, luas ya. Bahkan sekarang kalau di mobil juga sudah mulai ada OS-nya ya, Android segala macam itu sudah computerized ya. Dari sisi ketepatan ya, ketepatan bagaimana di sini? Struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem. Nah ini ya sering kejadian kan, menu di atas. Kalau single menu seperti apa? Kalau ada menu misalkan single menu tapi pakai drop down ya, udah pilih menu, klik lagi ke bawah. Padahal cuma satu menu gitu kan. Yang tepat bagaimana? Berarti kalau single menu cukup pakai ikonik ya, tidak perlu menu lagi, drop down ke bawah. Gitu. Single menu, linear menu, gitu. Macam-macam lah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Tepat atau tidak. Ada yang tree ya seperti ini. Kemudian di sini juga biasanya ada kalau istilahnya breadcrumb ya. Breadcrumb artinya itu adalah posisi letak menu kita ya di mana. Jadi jangan sampai kita masuk di sini misalkan struktur tree-nya menu awal masuk ke dalam, masuk lagi ke dalam. Nah, pas di terakhir kita bingung ini tadi di menu mana ya, lupa lagi ya. Nah, ada mappingnya ya. Posisinya di mana? Itu breadcrumb biasanya di setiap web aplikasi suka ada ya posisinya. Struktur ya inilah sama struktur network menu bisa dari menu mana atau harus kemana dulu itu. Sisi penampilan juga ya. Nah, ini zaman jadul mungkin ya, tapi masih banyak juga ya, walaupun jadul, tapi sisi penampilannya itu, walaupun ikoniknya sudah flat icon misalkan ya, tapi pemosisiannya seperti ini gitu. Ya. Berbeda kan dengan post versi selanjutnya di sini misalkan 3 ya. Kalau single menu berarti di bawah aja ikonik di sini seperti ini. Nah, tidak perlu atau ada kelompok ya. Grouping, di sini master data, klik baru muncul ya. Kalau ditampilkan semua bingung ini. Kayak zamannya Windows lah ya. Saudara pernah mengikuti zaman Windows 98 misalkan 95 ada yang tidak mungkin ya saudara angkatan Gen X Z mungkin ya. Nah, kalau dulu zamannya lihat kontrol panel aja itu semua ditampilkan. Bingung ya ini mau apa semua ditampilkan. Tapi kalau saat ini itu ada grouping. Nah, saudara butuh apa? Saya mau kontrol display misalkan ya. Berarti ada di bagian apa? Nah, tentunya tidak ke bagian printer ya, I/O misalkan, tidak. Gitu. Jadi ada grouping itu untuk user friendly tadi. Oke. Jadi di sini menghasilkan sistem yang dapat digunakan. Makanya sudah ulas mengenai usable. Jadi jangan sampai tadi ada ikon banyak ya, itu tidak usable ya. Buat apa? Saya tidak butuh ya. Nah, itu bisa di hide ya padanya. Fungsi-fungsi yang memang tidak umum. Gitu. Kemudian memiliki manfaat, useful, dan mudah dioperasikan tadi, user friendly. Fungsionalitas, fungsi yang ada dalam sistem dibuat dengan sesuai perencanaan. Ya tadi
Jadi nanti kita akan belajar membuat mockup. Nah, ini masih menarik ya mengenai mockup ini. Ada yang memakai coretan-coretan, ada yang langsung di-create di tools ya. Tools mockup, ada aplikasi ya. Dari Adobe, dari mana banyak sekali itu. Ada yang online langsung banyak sekali. Nah, yang masih menarik untuk diteliti, ya, nanti mungkin saudara ada yang tertarik di UI UX, itu mengenai bagaimana AI mampu menerjemahkan, ya. Misalkan kita membuat gambar icon save tadi, nah itu kebaca dirubah menjadi codingan bahwa itu adalah mau bahasa apa nih, nah, jadi kita membuat mockup, di sini ada tombol simpan, di sini minimal mockup itu menjadi source code untuk bahasa pemrograman tertentu. Nah, itu menarik ya, masih banyak penelitian yang tentang itu. Jadi bagaimana menerjemahkan coretan tadi ya menjadi sebuah script code sehingga nanti tinggal menjadi template. Template tersebut tinggal kita isi logiknya. Tombol simpan ini form kemana ya, tombol delete ini seperti apa, formnya ada apa aja. Nah, itu ya. Itulah, ini angkatan 2019 masih baru lah ya. Nah, nanti dari sekarang udah mulai nih kira-kira mau apa nanti di TA itu yang diteliti itu hal apa itu. Saya interestnya di bagian karena gitu kalau anak bimbingan saya itu kebanyakan ya di bidang yang sama dengan saya ya, di security-nya ada, di optimasinya ada, di proses ya, di optimasi tadi, kemudian salah satunya ada di IMK-nya gitu, di UI UX desainnya gitu. Bahkan kemarin ya ada tiga mahasiswa yang meneliti mengenai UI UX. Jadi bagaimana menampilkan berdasarkan ilmu IMK-nya gitu. Ya. Oke, itu dari segi keamanan juga ya, tingkat pengamanan data atau tidak itu juga sama. Bagaimana agar data efektivitasnya ini mampu menyajikan data secara cepat misalkan. Karena banyak sistem-sistem yang asal jadi itu ketika data banyak, ketika kita buka menu menampilkan data itu loading terus ya. Itu akibat tadi ya, suatu program itu tidak direncanakan dengan baik. Asal jadi asal bikin. Nah, makanya ada ilmu di kita analis program ya, yaitu untuk menganalisa tersebut. Jadi di bagian IMK-nya tadi ya user friendly seperti apa itu tentang komunikasinya manusia dengan komputer. Dari sistemnya, nah optimasinya seperti apa itu harus dianalisa dulu. Di skema ya tadi kaitannya dengan skema analis program gitu. Itu untuk menganalisa kira-kira data nanti akan disimpan berapa juta record misalkan. Apakah relasional atau non relasional gitu ya. Tidak berelasi, non relasional ya, not only relasional ya. No SQL, SQL no SQL seperti itu. Kemudian datanya bentuknya apa? Itu dianalisa terus ya. Seperti itu. Karena efektivitas dan efisien berpengaruh pada produktivitas kerja. Ya. Saya mau buka menu ya. Sangat tidak efektif. Kemudian ruang lingkup, nah skupnya ini ada 3 ya, manusia. Jadi kita sebagai pengguna dan pembuat, ya. Kemudian ada komputer, nah ini tentunya peralatan elektroniknya, atau software atau sistem yang akan kita buat. Ketiga adalah interaksi, hubungan yang terjadi atau terbentuk. Jadi bagaimana tadi ya, I/O input device yang dari komputer berhubungan dengan I/O di kita ya. Saya misalkan ngetik, nah, outputnya apa? Yang keluar akan apa? Selanjutnya, jadi interface yang seperti apa yang diinginkan oleh user?
pertama tadi user friendly, ya. Tampilannya bagus, menarik, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, bisa merasa nyaman. Ya, contoh kemarin kan, anak-anak nih software pengenalan abjad, tapi nuansanya misalkan horor ya, hitam putih, misalkan merah, tulisannya itu malah bukan membuat nyaman ya, si anak kabur semuanya, takut. Gitu. Jadi bagaimana menciptakan rasa bahagia ketika seorang menggunakan aplikasi kita, gitu ya. Jadi sekarang kan trennya kayak di aplikasi marketplace, ada Shopee misalkan ya, itu menawarkan berbagai penawaran bonus, penawaran apa. Nah itu kemudian tidak mengganggu juga ya, ketika kita misalkan ada iklannya atau tidak, itu termasuk ya. Nuansa warna, oh ini warna merah nih, nanti lama-lama pusing nih matanya banyak melihat warna seperti itu. Tapi ini tidak ya. Bagaimana hal itu dapat kita ciptakan sehingga interface-nya user friendly gitu ya. Dari marketplace biasanya sekarang ya Shopee, Tokped, Bukalapak itu masing-masing punya ya karakteristiknya. Ada si merah, si hijau ya, si orange misalkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang mereka ciptakan untuk yang tadi menarik perhatian ya. Kemudian pengoperasiannya ya. Kalau saudara perhatikan, jadi jangan sangat menggunakan saja ya, perhatikan juga UI UX-nya. Oh, Tokped, Bukalapak sekarang ada ini juga fiturnya. Itu saya perhatikan masing-masing mengisi gitu. Ya, oh ini nyaplok dari Shopee nih, oh ini mekanismenya Tokped nih. Nah, seperti itu. Kenapa? Yaitu untuk bagaimana men-create tadi ya, hal atau user merasa nyaman. Contoh sederhana lah, ketika kita membeli sesuatu, ketika kita selesai membayar, kemudian barang tersebut dikirim. Nah, Tokped atau Bukalapak, saya lupa lah. Dulu itu nomor resinya tidak bisa disalin ya, tidak bisa dikopi. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat, mau tracking ya di sananya belum ada, mau tracking di web misalkan. Susah ya, mau copy aja susah, harus ngetik lagi. Nah, itu kan hal-hal sepele tapi berarti gitu. Tapi sekarang saudara bisa perhatikan ada salin nomor resi ya, salin apa, itu dipermudah dengan satu kali klik itu menyalin misalkan. Seperti itulah ya, hal-hal yang memang sepele tapi akan berdampak sangat tinggi. Itu ya. Interface mampu menampilkan informasi dalam format dalam langkah yang sesuai. Tadi ya. Jadi kalau di nggak tahu sekarang masih begitu nggak di Tokped ya. Tokopedia itu antara versi web dengan versi apps-nya itu masih suka tumpang tindih. Kadang kita membuka menu tapi yang kebuka adalah versi webnya. Sehingga informasinya itu susunan apa tuh ikoniknya berbeda ya posisinya, sehingga formatnya itu berbeda. Nah beda lagi gitu. Nah jangan sampai kesan tersebut muncul. Jadi pernah ya saudara di suatu aplikasi ketika pindah halaman itu pindah lagi posisinya. Ada yang seperti itu. Harusnya jangan menciptakan hal seperti itu. Jadi seolah-olah kita masih berada di lingkup yang sama. Gitu. Sehingga formatnya sama juga. Nah, hal-hal sepele lah itu. Interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Ya, jelas ya interaksi. Interface memiliki kualitas tinggi, dapat terpenuhi. Gitu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, antarmuka berarti ada input, proses, ini di ORCOM ya. Itu selalu seperti ini. Ada input dari kita ke komputer, dari komputer
diproses. Ini maksudnya apa nih? Oh, memijit tombol X. Berarti kita proses. Tampilkan huruf X gitu ya. Nah, jadi saudara tahu kan ya, yang kita pijit dalam keyboard huruf X itu adalah kode apa yang dikirimkan komputernya. Kode dalam keyboard itu ada istilahnya kode apa? ASCII, Pak. Kode ASCII ya. Iya, Pak. Jadi kode tersebutlah yang dikirim ke komputer dan dia proses. ASCII code ini sangat penting ya karena saudara nanti belajar di informatika di mata kuliah apapun akan selalu dipakai. Jadi jangan sampai tidak tahu. ASCII code berapa heksanya, berapa desimalnya, binarinya berapa gitu ya. Itu terus akan dipakai nanti di mata kuliah selanjutnya selalu ya. Pengguna tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu proses yang terjadi. Nah, prosesnya nggak tahu kan, kecuali si programmernya dia yang tahu. Oh, proses input ini akan diapakan prosesnya, kemudian harus keluar kemana. Gitu ya. Antarmuka dikembangkan berbasis GUI ya, graphical user interface, memudahkan dengan pengguna. Kalau zaman dulu DOS ya, itu atau terminal. Nah, tapi itu bukan untuk ditinggalkan juga, itu tidak tetap fungsional sampai saat ini. Karena apa? Ketika saudara nanti bekerja di DevOps ya, bagian di server organizer, itu tidak mungkin semua server isinya GUI ya, graphical user interface, tidak semua berbasis grafikal. Karena apa? Penggunaan mouse dengan keyboard itu akan lama mouse ketika isinya adalah command atau perintah. Ya. Gitu. Jadi kalau di server nanti lebih cepat pakai keyboard ya. Ya, apt-get install apa ya. Nah, itu untuk manajemen. Jadi tetap berguna, tetap bermanfaat gitu. Tapi kalau yang sekarang ya digunakan user and user itu seperti grafika, menggambar itu pasti keyboard itu akan lama dengan mouse. Jadi tergantung fungsionalitas ya dan kegunaan kita untuk apa. Kemudian agar pengguna dan komputer dapat saling berinteraksi sehingga pengguna dapat merasakan adanya keramahan. Ya tadi ya, user friendly. Oh ini enak nih, kita nggak usah, kan banyak ya. Misalkan gini, contohnya di upload gambar. Ada yang di drag gitu udah langsung bisa upload. Nggak perlu klik dulu ya, pilih dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah masuk ke web, misalkan ya ke aplikasi, harus upload klik. Kenapa nggak langsung ketika kita oke, pilih gambarnya, itu akan langsung proses upload gitu kan ya, karena itu yang akan diupload. Gitu. Ya, sepele seperti itu yang menjadikan nanti nilai keramahannya akan tinggi atau tidak. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, saudara harus mulai mencoba ya, kita menggunakan HP ini handphone ada aplikasi apa aplikasi itu. Oh seperti ini cara kerjanya. Oh ini UI UX-nya seperti ini. Nah, karena kita belajar IMK sekarang ya. Tujuan utama disusunnya berbagai cara interaksi memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer. Nah, dan feedback tentunya ya selama bekerja. Contoh feedback apa? Nah, misalkan kita memijit klik misalkan ya tombol proses. Kira-kira feedbacknya apa biasanya yang diberikan oleh komputer? Atau apa? Tampilan loading kan? Nah, tampilan loading itu menyatakan bahwa oke, komputer atau saya komputer ya memprosesnya, bro, tunggu bro, gitu ya. Itu ada tombol proses. Gitu. Dan sampai banyak ya kejadian. Klik proses, ini komputer kenapa diem aja gitu kan?
Nah, padahal lagi proses, tahu-tahu berhasil aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi ada feedback-nya. Nah, ya, minimal tadi ya, kalimat tadi. Oke bro, data lu udah terima gitu ya, lagi proses nih, tunggu. Nah, ini responnya adalah loading tadi. Itu kalau dia. Terus dari load tadi apa? Yang lebih bagus, prosesnya kelihatan. 10%, 11, 12, 13, nah seperti itu. Ya. Atau ada yang bentuk load-nya, ada persenannya. 5, 4, 6, 7, 8, 9, terus ya. Gitu. Oke. Oh, sorry. Tadi apa? Untuk perancang sistem yang ramah, para perancang harus memiliki aspek psikologis tadi ya, yang dimiliki oleh pengguna. Nah, karena menurut penelitian, contoh ya, seorang manusia itu ternyata feedback tadi sangat berdampak vital. Ya, pernah ini wajib nonton juga ya. Ada tentang sosial apa judulnya? Saya lupa. Di sosial media atau apa ya? Ada yang pernah nonton nggak? Itu menjelaskan fantastisnya feedback dari sosmed gitu ya. Contoh hal ya tadilah kita pajang foto misalkan, banyak yang like, itu kan mempengaruhi aspek psikologisnya. Wah, saya banyak like nih, jadi senang. Wah, ternyata nggak ada yang like, itu menjadi murung misalkan ya. Nah itu. Jadi untuk UI UX tadi ya, untuk user friendly tadi, itu dibutuhkan aspek psikologis. Kira-kira kalau memberikan respon seperti ini, itu dampaknya akan seperti apa? Apakah merasa senang atau tidak gitu? Ya, seperti itu. Kalau responnya cepat, nah itu juga sama ya. Klik, loading, itu kan memberikan aspek psikologis yang buruk. Berarti penting juga tuh responnya seperti apa. Ya. Keterlibatan tadi ya, itu dalam ilmu psikologi mampu memahami sifat, kebiasaan, persepsi, pemikiran pengguna ya. Tadi saya bilang, kira-kira kalau kita memberikan respon ya, itu dampaknya akan seperti apa. Ergonomi mengetahui kemampuan fisik. Nah, mohon maaf, ini untuk yang misalkan difabel gitu. Mempunyai kekurangan apa? Nah, sistemnya harus seperti apa? Ya. Jadi disesuaikan gitu. Sehingga mereka merasa nyaman tetap ya, ergonomi gitu. Sosiologi mengetahui pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial atau lingkungan kerja. Ada aplikasi yang misalkan tidak ada setting menu untuk audio mute-nya. Ada ya aplikasi lucu seperti itu. Jadi kita lagi buka aplikasi nih, ya ada suara musiknya kencang sekali. Nah, gimana dampak dengan lingkungannya? Saya cari tombol mute-nya nggak ada juga. Wah, repot ya. Seperti itu. Jadi fitur standar kayak seperti itu. Audio, volume itu sudah standar ya. Mute, unmute gitu. Hal-hal seperti itu sepele tapi akan berdampak ya. Bagaimana komunikasi antara manusia dengan komputernya. Jadi nanti saudara harus sudah mengetahui standar apa yang memang biasa dilakukan gitu ya untuk proses komunikasi sistem. Oke. Dalam bisnis, nah marketing ya. Kalau sekarang kan data analitik itu walaupun memang kita bisa menggunakan third party ya, Google misalkan. Kita pasang kode Google-nya di aplikasi kita, Google yang akan men-track-nya gitu. Tapi kebanyakan ada juga yang pengen bikin sistem AIS-nya, Executive Information System. Nah,
analitik data yang terjual, misalkan seminggu yang lalu itu apa aja? Data ABC, ukuran EFG, laku terjual XYZ gitu kan? Nah, itu. Sehingga apa? Pemasaran atau stocking ya itu harus ke barang apa? Analitik ya. Gitu. Jadi feedback dari sistem itu mampu memberikan analitik sehingga proses bisnis nanti akan memasarkan, oh ini tidak laku nih, kurang laku ya. Kenapa? Karena tidak ada yang membuka, mengklik misalkan. Karena menunya tersembunyi, oh itu. Berarti apa yang harus dilakukan? Nah, itu. Ya, feedback interaksi yang terjadi. Desain grafis, tampilan yang interaktif, efektif dan menarik. Ya. Kalau dulu banyak sekali disebut apa mercue ya, tulisan teks berjalan itu. Nah, sekarang udah jarang ya, hanya untuk headline saja. Gitu. Karena apa ya interaktif dalam hal ini bukan berarti tulisan yang harus terus bergerak gitu ya. Tapi interaktif tadi ya, responsif ya. Ada input ini, keluar respon itu gitu. Penulisan ilmiah menghasilkan buku, laporan ilmiah, dokumentasi, laporan kemajuan. Ini juga sama ya, bidang-bidang yang memang terkait dengan IMK ya. Sampai di situ tadi ya, ada yang ditanyakan dulu silahkan. Kita bahas dulu apa yang sudah disampaikan. Ada tidak? Ya, saya tengok dulu nih pesertanya. Silakan, keaktifan nih, nilainya keaktifan ada. Yuk, ada yang tanyakan? Belum? Lagi pada di rumah ya. Ini ada yang Mau bertanya, Pak. silakan Fahmi. Kalau menurut Bapak tentang like Instagram atau di Facebook itu gimana, Pak? Dalam hal psikologi ke penggunanya. Oh ya, ya kayak tadi. Kalau like itu tergantung nanti psikologi kan macam-macam ya. Karena saya bukan ahlinya, saya tidak bisa bicara secara dalam. Tapi apa yang sudah saya baca, contoh ya, dan saya ketahui ternyata tadi ada yang memang berdampak pada psikologi seseorang. Itu berdampaknya ya tadi bisa positif dan negatif. Jadi ini silakan aja nanti tanyakan pada diri masing-masing psikologinya apa yang terjadi. Kalau misalkan saya lagi bergaya gitu ya, upload foto gitu, banyak yang like gitu. Apa respon saya gitu? Itu apakah senang atau seperti apa? Itu menarik memang untuk diteliti. Jadi ada ilmu pada sentimen analisis. Nanti mungkin mendengar juga ya. Kalau yang saya pernah bimbing itu sentimen analisis terhadap ojek online ya. Nah, tapi bukan dari like-nya, tapi dari teksnya, teks pada Twitter. Membahas tentang apa nih, gitu kan ya. Cuitan-cuitan tentang apa. Nah, itu semua diambil datanya, tarik, get, cep. Kemudian dianalitik. Kira-kira responnya terhadap ojek online itu positif atau negatif? Nah, seperti itu. Kalau ini tadi mau menganalisis tentang sentimen ya, bagaimana nih respon psikologinya, itu berarti harus dilakukan penelitian lagi dari beberapa populasi dan sampel. Ya. Nanti umumnya apa? Apakah memang meningkatkan imun ya ketika fotonya banyak like gitu? Tapi ketika tidak itu apa hal yang terjadi? Itu aja sih. Kalau dari segi IMK ya memang tujuan dari si IG tersendiri yaitu saya tidak tahu apa. Tapi memang apakah ada aspek lain untuk membuat tombol like tersebut atau apa gitu. Karena kan IG hanya like saja, tidak ada dislike. Berbeda dengan hal yang lain. Nah, itu masing-masing punya strategi atau maksudnya gitu. Saya tidak bisa bicara maksudnya apa karena bukan ranahnya gitu ya. Kecuali saya punya aplikasi, nah nanti bikin ini ada hanya dislike-nya saja gitu. Jadi seberapa banyak nih yang tidak menyukainya gitu. Kalau yang nggak tahu nggak usah lah gitu.
Nah, hal itu ya. Atau mau ekstrim lagi, saya punya aplikasi semacam itu IG, tapi nanti ada tingkat kegantengannya berapa persen, nah, milih persennya gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Nah, itu kembali ya, kalau respon saya seperti itu sih, feedback dari apa yang tadi ditanyakan, psikologinya ya, termasuk tujuannya dari apa yang hal yang harus dibuatnya gitu ya. Tidak bisa menjudge bahwa itu seperti itu. Saya bukan ahlinya soalnya dan bukan aplikasi saya. Baik, ada lagi? Ya, di sisi kita nanti berarti kalau dari sisi kita sebagai developer ya, untuk IMK berarti nanti kembali ke tujuan si atau tema dari si customer. Customer temanya mau apa? Ini tujuan adanya fitur ini mau apa ya, temanya seperti apa ya, kayak tadi lah. Apakah harus ada persentase gitu. Karena kalau di contoh di aspek psikologi ini aja bahasnya ya, kita mengenai penjualan. Yang saya ketahui di Shopee itu ada strategi marketing si Shopee untuk menarik pelanggan ya agar dia belanja. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Agar gimana psikologi si end user ya, kita itu terus mau belanja gitu. Kira-kira apa? Menawarkan apa? Voucher. Gratis diskon, ongkir. gratis ongkir. Diskon. Desain. Wah, Resell. Komen produk. ya. Jambore. Gue yang Shopee. Nah, terus sok yang ayah ya. Salah satunya itu ya. Dan belum tersebut nih, yang paling pentingnya apa kira-kira? Selain itu. Yo, Tampilan potongan harga bukan Pak? potongan harga itu kan potongan harga dari mana? Potongan harga itu strategi apa? Settingan aja kan itu mah? Iya sih. Ada nggak hal lain yang tadi kaitannya dengan voucher tadi? Adanya rating dari toko, Pak. Rating toko itu ke trusting ya kaitannya. Rating toko itu bisa bagus, meningkatkan rating trustingnya. Saya percaya toko itu bagus gitu kan. Nah, hal lain yang membuat kita harus terus belanja apa? Pangkat Poin user. Pak. Nah, apa? Pangkat user. Pangkat user. Itu apa aja pangkatnya? Kan ada bronze kayak silver. Nah, itu ya, itu kan ada apa tuh disebutnya tuh? Tahapan tuh apa sih? Kalau di game mah ada campaign atau apa? Lupa lagi saya. Jadi sampai bulan ini apa? Level. Ya, level user yang barusan maksud saya ada ininya apa tuh targetnya, disebutnya apa dalam gamenya, lupa lagi saya. Jadi dalam bulan ini sudah berhasil membeli sejumlah berapa. Nah, saudara akan masuk level segitu kalau belanja lagi berapa gitu kan. Nah, itu secara psikologi kita akan, oh iya nih dikit lagi nih kita biar dapat voucher gitu. Tak terasa seperti itu gitu. Kan? Nah, itu strategi tadi, strategi bisnis termasuknya. Jadi bagaimana UI mampu menciptakan itu. Ya. Paham ya? Itu ada lagi, silakan. Ini pengalaman belanjanya pada suka belanja berarti ya. Ini mana tadi? Ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu deh. Oh, ini ada apa nih? Ada chat. Quest, Pak. Poin, oh ya. Sama lah ya tadi. Oke, ada yang jualan juga nggak? Saya pengen tahu nih di sini. Ada yang juga sudah satu hari 100 penjualan misalkan ya? Belum ya? Ya, saya juga sih pengen ya melihat yang lain, ada alumni juga ada ya yang jualan di beberapa apa marketplace itu, saya lihat statusnya udah
penjual ya, terjual gitu dalam beberapa pekan gitu. Itu bagus sekali gitu ya strategi marketingnya seperti apa. Saya juga pingin ya jualan gitu, cuman mau apa yang dijual ya, cuman buku aja saya punya. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan nggak? Belum ya? Oke. Piranti bantu pengembang sistem ya. Salah satu kriteria yang dimiliki oleh sebuah perangkat itu ya mendapatkan ramah dengan pengguna atau tadi ya user friendly gitu. Bila perangkat lunak tersebut memiliki antarmuka tadi ya yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, pengguna selalu merasa senang gitu kan ya. Semakin ramah, maka akan semakin sulit merancangnya. Nah, makanya strategi untuk merancangnya itu biasanya bertahap. Sesuai dengan tadi analitik tadi ya. Oh, ini tampilannya kurang enak misalkan seperti apa. Itu akan terus berkembang. Karena tadi semakin sulit merancangnya ya. Jadi tidak bisa langsung nih kita bikin create dengan serumit itu, kita tawarkan belum tentu pasar akan senang gitu. Ya. Makanya saya pernah posting video ya, pernah lihat video mengenai bagus ya semangatnya startup dengan semangatnya gitu ya, mau pemasaran segala macam udah disiapkan. Tetapi itu di ring tinju ya, udah siap-siap itu. Mau bertarung nih startup. Nah, ketika di area tinju udah menyiapin apa ya? Tadi strategi marketing apa segala macam. Ring tinju ya. Lawannya siapa? Market gitu. Di market langsung digibas gitu ya. Kalau nggak sesuai gitu kan. Sesuai dengan market gitu. Market toh dia bikin startup yang bagus tapi sesuai market ya udah tetap matilah dia gitu. Seperti itu ya. Kesulitan yang timbul dalam pengembangan fasilitas antarmuka dari sebuah perangkat lunak. Ya. Pertama, harus mampu menangani sejumlah piranti kendali. Ada nggak game yang misalkan hanya pakai mouse dan pakai keyboard pakai raw ya? Tidak bisa itu. Ada ya seperti itu. Nah, harus pakai mouse aja terus ya. Pegal dong, lebih enakan pakai keyboard gitu. Gitu. Atau kebalikannya ada juga ya. Jadi yang bagus itu menangani input output apapun. I/O ya. Kemudian selera dan kebiasaan pengguna sangat beragam. Ini juga ya. Kira-kira gimana nih untuk menangani kasus yang kedua? Nah, ini trennya sekarang dinamis ya. Kalau dulu kan aplikasi gitu aja. Kira-kira gimana untuk menangani itu? Adanya apa? Yo. Kritik saran, Pak. Apa? Kritik saran. Oh, bentar. Tadi ada kritik saran. Kritik saran ya. Itu feedback. Ya, tapi secara langsung sekarang udah ada solusinya gitu. Untuk Observasi. Apa? Juga? Observasi. Observasi. Iya, itu kan untuk menggali informasinya ya, untuk menggali beragamnya tuh mau apa sih, mau seperti apa gitu. Tapi sekarang udah terselesaikan solusinya, udah ada solusinya gitu untuk selera dan kebiasaan yang sangat beragam itu apa? Pakai apa? Oh, pengguna bisa custom memilih tema masing-masing, Pak. Nah, betul sekali. Itu udah sekarang seperti itu ya. Saya sukanya atau saya nih malam-malam nih ada dark mode atau temanya saya pink nih. Pinky boy gitu ya. Bisa gitu ya. Pilih pink tapi laki-laki itu bisa juga itu. Atau saya ada favorit menu. Favorit menunya mau apa nih? Ya, kita pajangkan. Saya bayar cicilan ya.
bayar listrik, bayar apa itu yang seringnya misalkan ya, itu jadikan favorit. Itu kan kebiasaannya. Kalau saudara misalkan saya shopping fashion, shopping sepatu, shopping apa itu yang dijadikan favorit itu. Gitu ya, kebiasaannya seperti itu. Beragam sekali. Nah, diselesaikan solusinya ya dengan tadi custom template ya, custom tema itu. Custom favorite icon gitu. Itu semua dibuat dinamis. Sehingga nanti bisa menyesuaikan gitu. Kalau zaman dulu aplikasi-aplikasi itu statik. Jadi menu hanya itu aja tampilannya. Tema hanya satu aja. Bahkan yang saya ingat ya waktu dulu itu karena saya sukanya dagang lah istilahnya dalam hal dagang di sini. Kalau dalam bidang IT tentunya saya waktu SMA itu jualan tema karena tema tidak ada seperti sekarang gitu. Ya. Aplikasi itu handphone zaman Symbian. Ini angkatan berapa ya? Saya angkatan ini kelahiran berapa nih? Saya tanya siapa dulu? Yang paling muda berapa? Berapa tahun? Angkatan berapa atau umumnya angkatan berapa nih? Angkatan 2001, Pak. Wah, 2001 Pak. 2001 Pak. Oke. 2001 berarti ngalamin dong. Ya, kelahiran 2001 Pak. 2001 ya. Symbian nggak pernah nyoba ya? OS Symbian nggak pernah. Langsung ke Android mungkin ya? Android. Kalau dulu Symbian ya, ada Symbian di HP-nya Nokia. Masih tahu Nokia? Nok dan Ida ya. Nokia ya. Nokia itu pakainya Symbian. Nah, Symbian itu kalau di Sony-nya ada Symbian Week namanya ya. Itu mekanismenya belum ada tema. Jadi dulu yuk yang mau bikin tema custom ke saya gitu. Saya jadi ladang penghasilan waktu itu, waktu SMA waktu itu ya. Saya custom di komputer ya. Bahkan ada dulu yang mau ikonnya fotonya semua, foto dia sendiri gitu. Bahkan kalau setelah udah jadi, dia bingung sendiri, ini SMS foto yang mana, bingung ya. Itu karena ikonnya foto semua gitu. Nah, itu yang menariknya ya. Karena saking sulitnya, berarti harus saya olah dulu di komputer, saya bikin ikonnya, baru saya masukkan ke handphone gitu. Itu tapi alhamdulillah ya jadi ladang juga penghasilannya karena saya sukanya bisnis gitu ya. Apa-apa aja dicari gitu. Tapi sekarang udah tidak seperti itu. Icon bisa dirubah sendiri segala macam. Udah dibuat dinamis. Karena untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan tadi selera yang beragam gitu ya. Kemudian piranti antarmuka tersebut memiliki kinerja tinggi, cepat tanggap ya tadi ya. Keterlambatan sedikit pun itu akan berdampak psikologis kepada kita. Ini loading lama ya. Udah nanti aja gitu kan. Gak jadi belinya gitu. Kemudian keuntungan penggunanya apa? Antarmukanya yang dihasilkannya lebih baik ya. Kemudian hasil rancangan sementara segera dapat dibuat prototype. Nah, itu tadi ya. Nanti saudara akan membuat mock-up. Tugas membuat mock-up, kemudian didesain prototipenya ya. Toolsnya nanti tentunya ya dibahas apa saja. Perubahan yang diinginkan dapat dilakukan secara cepat ya, modifikasi. Kemudian sebuah aplikasi mempunyai lebih dari sebuah antarmuka. Tadi ya. Jadi mau tema apa nih antarmukanya? Oh, tema kalau sekarang flat ya. Flat image gitu. Lagi trennya. Kemudian apalagi sejumlah aplikasi mempunyai antarmuka yang konsisten karena dapat dibangun dengan menggunakan piranti yang sama ya. Memberikan wajah yang unik. Ya tadilah ya. Bagaimana menciptakan khas gitu. Oh, ini si motor aliran biru misalkan ya udah tahu kan Yamaha gitu kan. Honda merah itu misalnya. Nah, itu
Shopee Orange misalkan. Memberikan face yang memang ketika orang lihat itu sudah tahu itu ke arah mana. Ya. Memungkinkan sejumlah ahli bekerja sama untuk memberikan kontribusi masing-masingnya. Tadi ya, dari berbagai aspek ahli itu digabungkan sehingga grafisnya seperti ini, transisinya seperti apa, itu akan berdampak seperti apa secara fisiologisnya. Itu saling melengkapi gitu. Ya. Maupun spesialis human factor. Nah, kunci utama dari IMK ini adalah tadi ya, saudara harus mempunyai keahlian desain ya, bukan desainnya sih. Intinya UI UX lah, untuk berdampak ke UI UX tadi berarti harus berimajinasi gitu. Bagaimana imajinasi tersebut dituangkan dalam bentuk desain gitu. Ya. Kemudian mempermudah dalam pembuatan program antarmuka serta pemeliharaannya. Program antarmuka menjadi lebih terstruktur dan lebih modular. Kalau sekarang itu packaging ya, disebut modular tadi. Paket ini halaman scene 1 dibuat satu packaging, scene 2, nah sehingga nanti terstruktur ya antara scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Sudah dipisahkan dari aplikasinya. Nah, ini tadi yang disebut dengan tema tadi. Kalau dulu antara apps dengan logic ya, logic dengan tampilan itu menyatu semua. Sehingga untuk tadi ya, cerita saya tadi mengganti icon menjadi foto semua. Karena saya merubah aplikasinya, sistemnya diinjek image-nya gitu. Kalau sekarang sudah dipisahkan dari aplikasinya, artinya hanya mukanya saja. Gitu kan? Logiknya, dapurnya tetap gitu. Mukanya mau dibuat apapun bisa, dinamis gitu ya mukanya. Kayak saudara dipakai make up lah, mau pakai make up ya, pakai kayak badut bisa, tapi tetap saudara itu ya. Gitu. Karena udah dipisahkan. Kalau dulu menyatu gitu. Memungkinkan pengguna untuk mengubah antarmuka tanpa mempengaruhinya gitu ya. Jadi programnya nggak usah diubah, tetap ya itu aksinya seperti itu. Tapi antarmukanya beda. Program antarmuka lebih reusable karena piranti bantu menggabungkan bagian yang sama. Ya tadi ya. Kehandalan antarmuka menjadi tinggi karena program tersebut dibangkitkan secara otomatis yang speknya tinggi. Ya. Spesifikasi antarmuka menjadi jauh ya lebih mudah dinyatakan, divalidasi, dievaluasi. Samalah kaitannya dengan yang tadi ya. Ketergantungan diisolasi dalam piranti bantu lebih mudah diport ke bagian aplikasi lingkungan berbeda. Kayak tadi perubahan template ya itu bisa diport dikirim ke template yang mana lagi gitu. Ya, begitu juga sebaliknya menerima mengirim. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, pertama pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna. Ini kita bikin aplikasi penggunanya untuk siapa? Apakah orang normal atau berkebutuhan khusus? Ya, karena kaitannya dengan psikologi kognitif, tingkat perseptual, kemampuan motorik. Gitu. Harus seperti apa softwarenya? Gitu. Kalau yang berkebutuhan khusus misalnya, baik apa sih disebut istilahnya itu berkebutuhan khusus lah pokoknya ya. Berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar seperti dalam dialog, struktur isi tekstual, grafis, tanggal waktu, ya itulah. Suka aplikasi dulu tuh suka aneh-aneh ya. Kalau di ampilan awal itu suka ada ragam dialog jam, padahal di timer di komputer juga ada. Apakah ini aplikasi untuk ujian ada jamnya atau gimana gitu? Ya, kebutuhan khusus itu disabilitas. Maksud saya apa istilahnya berkebutuhan khusus itu apa sih?
Ya, itulah pokoknya ya. Pengguna prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama dengan calon pengguna. Nah, kaitannya ini dengan penelitian mahasiswa saya ya. Ada yang bukan meneliti ya, meneliti tentang ini disusun secara bersama-sama dengan calon pengguna. Artinya ada keterlibatan end user. Nah, berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sudah jadi. Contoh, misalkan saudara menggunakan Zoom di sini. Artinya saudara hanya menggunakan, mau itu enak atau tidak ya, fasilitas yang diberikan oleh Zoom ya seperti ini. Nah, si mahasiswa saya, bimbingan saya itu mencoba menggunakan metode lain untuk proses tadi observasinya. Ya. Bagaimana si end user dilibatkan. Gitu. Untuk membantu ya tadi keragaman tadi bagaimana bisa tercipta untuk memberikan kenyamanan secara bersama-sama. Ada metodenya, ada metode tertentunya ya. Jadi dia menggabungkan design thinking, kemudian metode lain gitu ya. Sehingga nanti bagaimana hasil penelitiannya ya masih proses ya. Apakah memang dengan melibatkan end user itu akan berdampak lebih baik atau bahkan menjadi runyam nih, jadi bingung mau bikin apa ini gitu. Nah, ya. Jadi yang namanya penelitian itu memang ada yang memang true ya betul terjadi hasil outputnya yang diharapkan, ada yang juga yang tidak. Tapi yang namanya TA ya tugas akhir itu yang harus ada diteliti itu nanti belum tentu itu berhasil. Gitu. Bisa juga output yang dihasilkan adalah jelek gitu. Nah, makanya kita harus kuat di analitiknya. Karena ini saudara S1 bukan D3. Perhatikan ya. D3 itu aplikatif. Ya, saudara tinggal buat aja aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan. Sudah selesai. Tapi S1 itu harus kuat di analitiknya, analisanya. Jadi tadi analisa awal bahwa pencampuran mau bikin bala-bala nih. Bala-bala biasanya apa bahannya? Wortel ya. Ada tepung, ada apalagi lah ya campurannya. Bagaimana kalau bala-bala ini kita tambahkan cairan cyanida misalnya. Analisa saudara jelek ya, yang digabungkan cyanida bukan berarti menjadi enak gitu ya, akan mengakibatkan bahaya gitu. Nah, seperti itulah logiknya ya. Saudara harus kuat di analisa ya. Benar tidak campuran misalkan apa tuh jagung gitu ya. Bala-bala jagung ini akan mendapat akan menghasilkan bala-bala yang bernuansa baru misalkan. Gitu ya. Oh, jagung manis, bala-bala asin-asin manis, apakah seperti apa gitu ya. Secara cita rasa itu akan menciptakan seperti apa itu hipotesanya sehingga ditelitilah itu benar tidak nanti campuran bala-bala dengan jagung itu akan enak gitu. Itulah contoh analogi untuk penelitian ya. Jadi penelitian itu ada hal yang memang diteliti. Nah, berbeda dengan D3 itu aplikatif, menyelesaikan permasalahan kayak KP lah D3 itu. Di masalah di suatu tempat ada masalah. Misalkan suatu tempat tidak bisa belajar bahasa Inggris, susah belajar bahasa Inggris. Solusinya apa? Saudara tidak usah bikin ya. Beli aja di Gramed CD pengenalan bahasa Inggris, kasihkan ke mereka. Udah selesai kan? Nah, itu. Tidak ada hal yang diteliti. Gitu ya. Tapi aplikatif hanya kita membuat aplikasi serupa seperti itu diberikan ke tempat. Gitu. Tapi S1 itu analitik ya harus ada data yang memang ditelitinya seperti tadi itu. Kalau tadi bahasa Inggris ya contohnya berarti S1-nya FKIP ya. Bagaimana aplikasi tersebut yang tadi kita beli ya berdampak terhadap pembelajaran di suatu tadi daerah tadi. Nah, tapi bukan karena saudara sebagai orang informatik ya, kalau mau meneliti
keberhasilan dari aplikasi itu. Itu ranahnya orang pendidikan gitu. Jadi harus bisa bedakan ya nanti ini. Memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang masih kebingungan ya, mahasiswa galau kalau saya posting ada di Paromi ya. Bagaimana mahasiswa galau mencari tema itu. Nah, memang seperti itu. Di awal lah yang sulitnya itu. Apa yang mau diteliti? Tidak. Kalau tadi ya, pembelajaran bahasa Inggris, ranahnya orang pendidikan. Benar nggak? Campuran adanya aplikasi yang sudah jadi tadi media pembelajaran, itu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di suatu daerah. Itu ranahnya pendidikan. Gitu. Tapi ranahnya IT bukan itu. Ya. Ada yang bertanya nih, Iksan, saya ingin membahas TA, apakah yang belum memenuhi persyaratan administrasi dapat melakukan penelitian dari sekarang? Tentu bisa. Ya. Bahkan mahasiswa angkatan ini 2019 juga bisa meneliti. Ya. Cuman nanti mau dijadikan TA atau tidak. Kalau mau dijadikan TA berarti kan ada batas waktu ya untuk administrasinya. Kalau kita meneliti sekarang 2021, TA-nya di 2023, ini udah usang nih. Teknologi itu sangat cepat sekali gitu. Ya. Gitu. Isan ini kan 2017 udah bisa ya meneliti. Administrasinya apa San yang belum? Kurang syarat mungkin ya. Nah, itu. Kurang SKS, Pak. Oh, SKS. SKS berarti ya gini aja, meneliti mulai disebutnya preelementari kayak ini mata kuliah ini ya. Jadi dari awal sudah mulai meneliti nih hal apa, tapi nanti di administrasi selesai semester ini ya, akhir semester ini mungkin udah pada masuk, bisa melanjutkan hal yang sudah tadi mengerucut ya apa yang ditelitinya gitu ya. Baik, itu tentang TA. Nanti ada bekal juga nih angkatan ini, jangan sampai kebingungan lagi nanti antara S1 tadi ya, S1 D3 aplikatif. Oke, selanjutnya rangkumannya ya, artinya bidang interaksi manusia dan komputer adalah bidang ilmu yang terbuka untuk dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai disiplin ilmu. Tadi ya, cakupannya meliputi teknik dan ilmu komputer sampai ilmu pengetahuan tentang manusia. Tadi ya, psikologi, linguistik, ergonomik. Ya. Baik, itu untuk penjelasan human computer interaction ya. Jadi bahasannya kurang lebih nanti akan diulas selanjutnya mengenai komputer ya. Selanjutnya lagi mengenai manusia dan interaksi. Jadi masih skupnya kita akan membicarakan apa nih di MK ini. Gitu ya. Termasuk nanti bidang-bidangnya. Baru ke ranah saudara mencoba mem-create ya bagaimana desain untuk membuat tadi IMK yang user friendly gitu ya, bertahap ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai di sini? Ada tidak? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau UI itu ada copyright-nya nggak sih, Pak? Jadi apakah bisa satu aplikasi itu mirip dengan aplikasi lain gitu, Pak? UI itu copyright biasanya ke hal fitur ya. Kalau copyright itu ke hal fiturnya, dia biasanya dipatenkan. Kayak gini, pernah dengar nggak perselisihan antara sungsang dengan buah-buahan? Pernah nggak? Pernah sih, Pak. Pernah ya. Antara sungsang dengan buah-buahan ya, Samsung dengan Apple itu mengenai sliding ya, sliding foto dan zoom-nya. Nah, itu kan lebih ke fitur ya. Kalau foto di handphone, foto bisa di zoom kan dengan cara
dua tangan diputer ya, bukan puter, scroll gitu. Nah, itu menjadi perdebatan siapa yang pertama kali membuat fitur itu. Gitu. Kalau ke UI tadi ya, itu sulit untuk disebutnya diperdebatkan karena nanti beda 1 pixel saja, beda bukan apa 1 heksa saja ya, antara warna itu sangat disebut beda gitu. Kecuali percis mungkin ya, nanti menjiplak itu akan melanggar hak ciptanya gitu. Contoh, misalkan di sini kan ada nih logo Unsil ya, hijaunya hijau apa sih heksanya gitu. Hijau yang pertama heksanya berapa? Hijau yang mudanya heksanya berapa? Kalau sangat percis itu bisa aja itu dilaporkan untuk pelanggaran hak cipta. Ya. Tapi ketika itu beda itu ya, itu mungkin bisa. Terus gini apa tadi sebutnya mappingnya. Ini di bagian icon, ini bagian menunya ini sama percis misalkan ya, ketika kita mapping, kita bandingkan itu koordinatnya mapnya sama. Nah, itu mungkin bisa dipermasalahkan. Tapi ketika beda sedikit aja itu udah dianggap beda. Gitu, ya. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kalau desain itu tiap tahun itu trennya selalu berbeda ya, Pak. Nah, berarti apakah kita harus melakukan penelitian lagi mengenai apa istilahnya ya, user friendly-nya UI tersebut. Nah, terus selain itu kan kalau misalkan kita mau ubah UI itu kayak yang dilakukan contohnya sama Facebook misalkan, waktu itu kan sempat berubah ya UI-nya. Nah, itu gimana cara kita bisa tahu sama memastikan kalau user kita itu bisa beradaptasi sama perubahan. Nah, contoh yang lainnya tuh kayak kalau di YouTube itu, soalnya waktu itu di YouTube pas mobile itu, kolom komentar yang asalnya di bawah berubah jadi di tengah gitu. Jadi gimana cara kita pastiinnya kalau user tuh bisa beradaptasi sama perubahan tersebut? Ya, baik ya, saya tangkap maksudnya. Tadi sempat dilempar oleh teman-temannya ada istilah feedback ya. Baik itu dalam Play Store kayak App Store itu ada feedback-nya, feedback dari aplikasi ya. Nah, terakhir kemarin juga saya sempat melakukan review ya. Saya sebagai reviewer juga di salah satu jurnal, di berbagai jurnal ya, di nasional dan internasional. Itu saya kebetulan masih ada data apa tuh disebutnya tuh metadatanya ya di filenya itu orang India. Orang India melakukan penelitian mengenai bagaimana tadi ya feedback dari si pengguna, bagaimana kita mengetahui bahwa pengguna itu merasa nyaman atau tidak gitu menggunakan aplikasi kita. Itu ada yang sampai meneliti ya dengan aplikasi atau membuat mapping tersendiri dari feedback-feedback yang sudah diberikan. Atau ada juga yang meneliti menyimpan tracking. Jadi tracking si user itu melakukan aksi apa saja. Membuka halaman membuka halaman itu, membuka halaman mana, kemudian melakukan apa. Itu ada ya. Jadi dua metode tersebut. Ada juga yang memang keduanya digunakan. Nah, si Facebook itu termasuk yang menggunakan keduanya. Ya. Jadi ada kolom feedback. Ya. Jadi sebelum launching biasanya ada semacam kalau di ini version ada RC ya. Versi belum full kan ya. Itu mode kalau di si buah-buahan ya di Apple tuh ada mode developer disebutnya. Nah, dia akan mempostingkan update-nya itu ke dalam
developer saja. Jadi pengguna untuk level developer, bukan end user. Nah, developer responnya bagaimana? Itu akan memberikan feedback lagi. Atau ada lagi mekanisme disebutnya UAT, User Acceptance Test. Jadi melakukan tes tersendiri secara masif ke beberapa populasi, kemudian sampelnya. Nah, bagaimana responnya? Seperti itu. Nah, kemudian tadi bagaimana juga si user ya bisa menyesuaikan atau tidak dari perubahan tersebut. Itu sama. Ya. Apakah dari tracking tersebut, misalkan yang tadinya tadi kolom komentar di bawah, menjadi sekarang tren komennya berkurang, nah itu di tracking adanya, trackingnya gitu. Makanya kalau saudara di YouTube Studio, itu bisa tahu ada yang nge-follow nggak, bukan follow, apa sih, subscribe nggak gitu setelah dia menonton video kita gitu. Nah, minimalnya itu aja. Itu di sisi kita sebagai kreator ya, konten kreatornya. Bagaimana lagi kalau di sisi YouTube-nya tentunya lebih detail. Gitu. Jadi memang saya lupa lagi filmnya, sosial. Nantilah saya share ya. Itu Sosial dilema, Pak. ya itu Azka ya. Sosial dilema. Sosial dilema. Itu sangat ngeri sekali ya kalau kita tahu apa yang terjadi di belakangnya. Gitu. Bahkan saya bisa tahu nih, Azka itu sukanya makanan apa. Ya, Raihan itu sukanya baju warna apa. Bisa seperti itu. Gitu ya. Akibat dari apa ya tadi? Tracking tadi gitu. Jadi dalam suatu aplikasi memang informasi itulah yang akan didapatkan gitu ya. Ngeri lah kalau memang kita tahu ya tujuan dari akhirnya apa sih sebenarnya gitu. Makanya jangan terlalu detail kalau di sosmed itu. Boleh lah. Saya juga suka ya posting-posting segala macam, tapi ya memang tidak terlalu nge-track. Bahkan saya apa tuh disebutnya teh? Status eventnya kapan, baru update sekarang misalkan gitu ya. Gitu ya. Oh, iya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Sambil nunggu, kita lihat di sini video-video dari buah-buahan dulu lah ya. Ada nggak? Ada di chat nih. Pak izin bertanya. Ini dari atas dulu ya. Saat membuat sebuah aplikasi, yang pertama diimplementasikan itu fungsionalitas aplikasi atau membuat tampilan. Yang pertama itu adalah prototype. Artinya prototype itu adalah user friendly tadi ya, tampilannya dulu. Gitu. Fungsionalitasnya tentunya sudah dipastikan requirement awalnya. Nah, saudara di RPL sudah belajar RPL belum? Rekayasa perangkat lunak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Beberapa model yang yang sudah dibahas mungkin ya, model ada waterfall, XP dan sebagainya, spiral. Itu di awal pasti mengenai desain. Ya. Desain, setelah itu coding gitu. Jadi tahapnya tetap tadi prototype desain itu. Muhammad Septianya, selanjutnya Angga. Bagaimana pendapat menurut perspektif IMK terkait user interface yang sama antara tampilan mobile dan web? Ya, kalau itu tadi menciptakan bahwa kita benar-benar merasa tetap di aplikasi yang sama itu. Jadi diusahakan mobile dengan web itu sama. Bahkan sekarang teknologinya ada yang dinamakan progressive web application. Pernah dengar? Pernah buat nggak? PWA. Ya, progressive web application, di mana suatu apps berbasis web itu di-create menjadi mobile. Gitu. Sama jadinya ya. Jadi secara IMK itu bagus. Hal yang sama, jangan sampai menciptakan hal yang berbeda. Gitu. Oke, mana share.
Ada lagi nggak? Lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan tadi user friendly itu ada kemudahan dan satu lagi itu optimalisasi. Nah, gimana menurut Bapak mana yang lebih penting, optimalisasi atau kemudahan? Karena ada beberapa produk yang mendahulukan optimalisasi dibanding kemudahan. Contohnya itu produk-produk buah-buahan tadi Pak, Apple di MacBook Air-nya mungkin kan cuma tidak ada USB-nya Pak, di HP-nya tidak ada Bluetooth, tidak ada eject point, dengan dalih mereka optimalisasi Pak. Ya. Baik, kalau itu optimalisasi dengan kemudahan tadi ya, mana yang lebih didahulukan gitu. Jadi kalau menurut saya secara IMK ya, itu tetap dari sisi kemudahan tadi, user friendly. Nah, cuman tadi mungkin sisi kemudahan versi kita dengan versi pembuat itu mungkin beda. Nanti ada ilmunya namanya gap ya. Gap analisis. Nanti di IMK dibahas. Gap yang terjadi antara perspektif dari kita sebagai pengguna dengan perspektif dari si create. Nah, gap itu semakin tipis, itu semakin bagus. Nanti materinya kita bahas ya, gap analisisnya. Jadi tadi mau di kegunaan, kemudahan atau kegunaan itu tergantung tadi gapnya nanti. Ya, kalau secara ilmu IMK-nya itu tetap di kemudahannya tadi. Nah, tapi si Apple tadi ya, buah-buahan tadi, apakah memang maksudnya itu untuk optimasi, ya perspektif kita kan itu ya tidak tahu dari merekanya, atau memang mereka justru kayak tadi nggak ada Bluetooth, karena ada AirDrop gitu, itu lebih mudah dibandingkan dengan Bluetooth gitu. Nah gitulah ya, jadi ada gap analisis yang terjadi. Gitu. Ya, kalau secara IMK-nya ya tadi saya bilang tetap di kemudahan tadi, baru kemudahan tadi itu dioptimize. Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ya silakan lagi langsung sinkronus gini enaknya langsung ya, jangan di chat jadi biar nggak usah dibaca. Sorry, tadi saya nge-share mana? Sambil nunggu ya, kita lihat bukan salesnya saya ya, tapi kebetulan saya dapat videonya ini. Ya. Hey Siri, good morning. Good morning, sunshine. Your home is ready for the day. It's movie time. Nah, itu ya. Bagaimana si pengguna dengan dimudahkannya smart home gitu ya. Ada lagi. Itu dari smart home. Kalau ini tadi ada video audionya jelas ya? Jelas Pak, tapi patah-patah. Oh, patah mah biasalah itu goyang patah-patah ya koneksinya. Nantilah saya share di classroom ya video-videonya, tapi kita simak aja dulu. Students are natural learners. Yet in schools, we often create environments where learning doesn't happen naturally. In many classrooms, we've replaced textbooks with technology. But what's really changed? Recall and knowledge are part of learning. But how are we developing vital life skills like creativity, problem solving, and collaboration? Since children learn naturally, why not embrace that in the classroom? In their spare time, they connect, play, and collaborate with friends.
engaging together through technology. At SMART, we overcome barriers to collaboration and learning. Our software, like AMP and Notebook, transforms devices into powerful engagement tools, letting students learn together anytime, anywhere. Because when students can connect and work with one another, learning happens naturally. Collaboration tools like SmartCap give everyone in the classroom and beyond a front row seat through their personal devices. And for the first time ever, CapIQ enables multi-way sharing so students and teachers can work together in real time. Because when children actively participate, learning is transformed. And with smart solutions, students are more involved in the classroom than ever before. When learning is intuitive, when it's captivating, when it's based on the natural ways that students collaborate, there's no limit to what they can do. Find out how you can magically connect students, teachers, and their devices with smart software, SmartCap, and CapIQ. Discover amazing interactive flat panels for the classroom. Experience magical education technology. Naturally smart. Oke. Saat ini mulai beralih ya, banyak sekali lah. Karena trennya deep learning juga tadi yang dibahas. Dari manual tadi dibuat otomatis ya. Kita lagi ini display glass. Jadi kebanyakan glass di sini teknologinya. Kayak tadi itu kalau di mobil ya sudah ada ya glass yang memang langsung redup semuanya. Nah, ini templating tadi ya. Belajar juga udah enak nih, semua terkoneksi.
Nah, ini di medik juga ya lebih mudah. Seolah-olah di ruangan yang sama, padahal lagi di mana ya? Nah, ini di tempat rekreasi. Kenalin juga udah gampang ya. Bahkan udah punah juga, udah untuk dikenalkan. Patah-patah ya di sana videonya. Iya Pak, Nggak terlalu. Iya Pak, patah-patah Pak. Patah-patah. Nantilah. Lagi ini nanti aja di classroom. Ideas fuel collaboration. Saya share-nya di classroom ya, biar enak juga lihatnya. Berbagai kemudahan teknologi seperti itu ya. Jadi tadi digambarkan beberapa contoh, tidak dalam hanya skup yang kecil software. Kayak pengenalan aja tadi ya, pengenalan hewan itu yang udah punah, berarti yang memang sulit untuk dikenalkan secara fisik gitu. Nah di kita ini di mahasiswa Unsil ya masih banyak yang salah kaprah ya. Contohnya mengenalkan apa ya yang paling lucu tuh saya tuh pernah menguji mengenai pengenalan kebun binatang apalah gitu. Pokoknya mah binatang yang memang masih ada gitu. Buat apa dikenalkan dengan aplikasi kalau hewannya masih ada gitu? Kan tinggal datang ke sana lebih enak. Nah, itu salah jalannya itu ya. Harusnya memang kalau memang mau mengenalkan tadi ya contoh tadi itu memang yang sulit untuk dikenalkan secara langsung. Gitu. Ya. Itulah contoh-contoh mungkin menjadi inspiring bagi saudara nanti untuk menyusun atau meneliti ya. Tidak asal meneliti saja. 84 sampai jam 9.38 ini tadi hanya 40 ya kapan bertambahnya. Nah, nanti jadi lebih diperhatikan lagi untuk jamnya ya, jam 8 itu jangan sampai terlambat lagi. Saya sudah spend waktu 1 jam dari jam 7. Jadi tadi ya, jangan sampai terlambat, dibiasakan habitnya tetap gitu. Kemudian rule untuk synchronize ini tetap dilaksanakan ya, karena bagian dari penilaian sikap gitu. Ini contoh kan Maulana Ridwan, saya nggak tahu yang mana ya. Ini ada lagi apa gitu. Ya. Seperti itu. Jadi harus fokus tetap ya. Nisa Sufiana itu yang mana? Nggak tahu itu karena off itu apakah menyimak atau tidak. Tapi kembalilah pada diri masing-masing, silakan tanyakan pada ruh ya. Hati yang paling dalamnya itu bahasa gaya nama. Apakah saya benar-benar mau belajar atau tidak? Itu ya barangkali yang bisa kita bahas sampai pertemuan kali ini.
minggu depan kita bahas mengenai komputer, hal yang sudah sangat sering saudara saudara gunakan ya. Gitu. Terakhir silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya capture ya untuk presensinya. Halaman pertama, ini ada Dava, tolong dibuka dong. Dava Ahmad Fadli. Ya. Ahmad Ridwan ya. Muhammad Yusuf. Ini mau capture dulu nih halaman pertama. Oke. Halaman pertama, oh belum nih, Fadli Torik. Yo, mau ini siapa Fadli Torik kalau bukan mahasiswa atau? Gak ada kameranya, Pak. Oh, nggak ada kameranya. Kemana kameranya? Nah, itu tolong disiapkan lah ya. Nanti siap. Halaman pertama, ya pastikan tangannya jangan di hidung ya, karena nanti disangkanya lagi ngupil. Ya, baik, silakan. Kegantengan dan kecantikannya dipersiapkan ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Baik, siap. Halaman 2 kebuka semua nih, alhamdulillah. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Iqbal, mana Iqbal gelapin ini, main gelap-gelapan. Nisa Sofiana gelap juga, nih Soleh. Siap, halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4 mulai berkurang juga nih, kepada kemana nih? Soleh, Yogi, siapa nih? 2018 ya, Hadid. Susi. 1, 2, halaman terakhir ya, 4. Halaman terakhir nih pada kosong ya. 1, 2, 3. Baik ya. Tidak ada pertanyaan ya, cukup ya. Oke, kalau cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sehat semua ya. Saya belum sempat ya share video yang minggu lalu sama sekarang. Mudah-mudahan segera berlalu ya. Job-job task list saya banyak sekali, ini repot. Oh iya, saya mau keingetan jadinya. Ada yang belum daftar ini sertifikasi? Jadi saudara harus berprinsip optimis dulu lah. Saya bisa mengikuti, saya ajukan gitu, saya daftar gitu. Nah, belum tentu nanti kan hasil dari proses pengajuan apakah di kuotanya cukup atau tidak. Bahkan saudara mungkin tersisihkan gitu ya, tapi kita coba ajukan dulu gitu maksudnya. Jadi jangan sampai di awal aja udah nggak bisa ngajuin, nggak bisa mendaftar gitu. Ya. Udah semua? Saya belum, Pak. Kita selanjutnya udah daftar ya. Nanti kita gimana belajarnya ya, kita sebelum ujian apa yang mau diujikan. Nah, kita coba gitu ya. Minimal tekad dulu lah, tekad yang kuat ya. Gitu. Ada yang tegak, tekad gitu kan ya. Tekad yang kuat gitu. Ya, itu saya pikir saudara harus sudah semua lah ya, 2019, 2018 ini mendaftar. Apa tuh? Pak, untuk angkatan 17 wajib Pak Itu mah yang daftar lagi. Ujian mandiri tapi Wajib. Sertifikasi gitu. Yang belum wajib. Oh, ya. Nah, kalau yang baik, sudah Pak, terima disediakan sih untuk bekal nanti lulusan di skema yang berbeda, boleh ya, mumpung gratis. Gitu. Ada lagi? Apalagi belum lulus ya, kalau mau lulus nih 2017 mau lulus misalkan. Itu sangat
beruntung sekali karena nanti masanya 3 tahun ya, masih lama gitu. Saya belum, Baik. Pak. Baik, Pak. Ada yang belum? Siapa? Saya Pak Fadli. Ya, kenapa Fadli belum? Perangkatnya lagi diperbaiki, ini juga minjem ke orang lain, Pak. Perangkat komputer maksudnya? Iya. Oh, iya, iya. Kalau daftar aja dari handphone juga bisa ya? Iya, Pak. Ya, baik ya. Yang lainnya silakan itu, yang belum ya ajak temannya yang memang belum mendaftar itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sampai pertemuan ini ya. Selamat beraktivitas selanjutnya. Jangan lupa kalau sekarang berapa ya? Bukan 3M lagi ya, berapa? 5 ya? Menjaga jarak, apalagi lah ya. Pokoknya etal lah. Ya, jangan lupa bahagia juga ya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.